seperti sebuah tape mini. Dia kembali bertanya, dan entah kenapa, tiap-tiap kalimat seperti mengandung sugesti. Secara tidak langsung, ucapan yang keluar dari mulutnya seperti memaksa aku untuk berkata jujur. Antara sadar atau tidak, aku mengatakan dengan lantang bagaimana aku menyaksikan langsung pembunuh itu menghabisi Sarah. Walaupun saat kejadian si pembunuh membelakangiku, tapi aku yakin pisau yang saat itu ia peganglah yang digunakan untuk membunuh Sarah. Begitupun dengan sarung tangan, sepatu kets, dan pisau yang tersimpan dalam kantong plastik besar saat akan meninggalkan tempat kejadian. Oh Tuhan, bagaimana ini? Mengapa mulutku begitu ceroboh? Bagaimana jika Anggun tahu aku telah membocorkannya? Kenapa tidak terus terang dari awal, Bu? Tanya poluan berjilbab itu. Saya takut. Saya diancam. Sekarang saya sudah katakan semuanya. Bagaimana nasib saya? Sungguh saya takut, ucapku dengan tubuh yang gemetar. Tak perlu takut. Kami akan melindungi Anda sebagai saksi. Sekarang katakan, apa Anda kenal dengan pembunuh itu? Pembunuh itu bernama Anggun. Ia seprofesi dengan almarhum. Dulu almarhum pernah bercerita bahwa dulu mereka berdua sempat berselisih. Katanya almarhum merebut pelanggannya, ucapku. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Saya harap Anda tidak perlu pergi jauh atau keluar kota. Untuk mempermudah jika sewaktu-waktu kami membutuhkan informasi lagi. Terima kasih. Selamat malam. Setelah aku dimintai keterangan terkait kronologi kejadian, aku tidak berani pulang ke ruko. Aku memohon pada Cikau untuk menginap di rumahnya beberapa hari ke depan. Cikau tidak keberatan dan mengizinkan aku untuk bermalam di rumahnya. 3 hari sejak kejadian itu, aku tidak tahu bagaimana nasib jenazah Sarah. Sudah dikebumikan atau belum, aku pun tidak tahu. Dari penuturan Cikau, ruko ditutup pasca kejadian dan seluruh penghuni harus mengosongkan ruko tersebut untuk 10 hari ke depan dengan alasan kepentingan penyelidikan dan keamanan bersama. Cikau juga mengatakan jika Anggun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Barang bukti yang sudah disembunyikan juga telah ditemukan oleh polisi. Dengan begitu, Anggun tidak dapat menolak atas perbuatannya. Amela, lu besok ada persidangan. Lu akan ditanya perihal pembunuhan Salah. Lu jangan nervous. Jawab apa yang lu tahu. Begitu kata Cikau saat ia baru pulang. Hari persidangan pun tiba. Dengan ditemani Mbak Anggi dan Cikau, aku melangkah mantap. Ancaman Anggun tidak kuhiraukan. Toh pihak polisi akan menjamin keselamatanku. Semua pertanyaan hakim aku jawab dengan tegas. Tidak ada kebohongan lagi. Mengenai ancaman yang Anggun layangkan saat itu, aku juga membenarkan adanya begitu. Karena barang bukti yang akurat dan keterangan yang aku berikan secara gamblang semakin memperberat hukuman Anggun. Ia divonis 20 tahun masa tahanan. Tak sengaja, netra ini melihat ekspresi geram dari wajah keluarga Anggun. Namun, aku abaikan. Jika saja Anggun tidak berbuat kriminal, tentu hal ini tidak akan terjadi. Ia terlalu gegabah dan tidak dapat mengontrol emosi. Bukankah setiap masalah ada solusinya dan diselesaikan dengan kepala dingin? Kini Amira kembali bekerja seperti biasanya. Apalagi Marni juga sudah datang dari kampung. Saat Amira menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya, Marni sempat kaget. Namun ia lega karena semua sudah baik-baik saja. Sementara itu di ruang jenguk tahanan, Anggun tampak sedang mengiba pada ibunya. Sang ibu sempat menolak keinginan Anggun, namun Anggun tetap bersikeras atas keinginannya. Aku gak mau tahu, Ma. Aku mau Kacung itu menderita. Bahkan kalau bisa, aku mau dia mati, ucap Anggun setengah berbisik.
kamu jangan asal ngomong. Dia masih dalam lindungan penyelidik. Kalau dia kenapa-kenapa, pasti kita orang pertama yang akan mereka curigai, ucap ibunya Anggun, Bu Alis. Gunakan cara halus. Mama suruh dukun yang waktu itu masangin aku susuk untuk menghabisi kacung itu sekalian. Aku gak rela kalau dia bersenang-senang di luar sana, sementara aku harus meringkuk di tempat menjijikan ini. Karena tak tega melihat anaknya menderita, Bu Alis pun mengiyakan. Mama pakai uang aku yang aku tabung itu, ucap Anggun, lalu memberikan nomor PIN kartu ATM dan kartu kreditnya. Beberapa hari berselang, Bu Alis mendatangi tempat yang diminta anaknya. Bu Alis mengatakan ingin orang yang bernama Amira itu sakit lalu berujung pada kematian. Bu Alis juga bilang untuk tidak usah terburu-buru menghabisi nyawa perempuan desa itu. Dukun itu menyeringai, itu hal mudah baginya. Jika Bu Alis mau, ia pun mampu membuat orang yang dituju langsung mati. Namun karena Bu Alis ingin pelan-pelan saja, tentu dukun itu mengiyakan. Sebelum Bu Alis pulang, ia menyerahkan amplop coklat tebal pada dukun yang masih terbilang muda itu. Selepas Bu Alis pergi, dukun itu mulai beraksi. Tidak tanggung-tanggung, dukun itu menggunakan perawangannya yang berasal dari tanah Kalimantan. Tentu sudah menjadi rahasia umum jika kekuatan dari pulau yang terkenal dengan sungai Amazonnya Indonesia itu sangat ganas dan mematikan, bahkan sulit untuk bisa lepas dari jeratnya. Tugasmu adalah menggerogoti tubuh bagian dalam orang ini. Ingat, jangan terburu-buru, lakukan dengan baik, ucap dukun yang bernama Sakim itu pada sosok hitam legam di hadapannya. Sosok itu pun menganggukkan kepalanya yang bertanduk itu, tanda mengerti, lalu menghilang. Di saat yang bersamaan, Amira merasakan perut bagian kirinya terasa nyeri. Ia pikir efek kelelahan karena seharian bekerja. Amira hanya mengkonsumsi obat yang dibelikan Mani di apotek seberang komplek ruko. Sebetulnya yang ia minum hanya pereda nyeri tanpa mengobati bagian yang sakit. Hari begitu cepat berlalu dan sakit di perutnya semakin menjadi. Saat buang air kecil pun ia kesakitan. Tanpa Amira sadari, ginjal bagian kirinya telah robek sebagian. Tentu, jikalau dilihat menggunakan X-ray akan terlihat biasa saja pada ginjal tersebut. Hampir sebulan, sakit ini tak kunjung reda. Amira memberanikan diri untuk berobat ke klinik terdekat. Dokter mengatakan ia mengalami radang di saluran kemihnya. Amira pulang setelah membayar beberapa lembar rupiah dan membawa kantung berisi obat dari dokter tersebut. Pasca meminum obat dokter itu, Amira tak merasakan sakit lagi. Setidaknya selama obat itu masih ada, Amira aman dari sakitnya. Setelah obat itu habis, rasa nyerinya kembali mendera. Di bulan kedua, Amira merasa aneh dengan saluran pernapasan. Setelah melakukan pekerjaan, ia merasa seperti sesak napas. Jika biasanya ia lincah naik turun tangga, kini ia harus beberapa kali untuk mengatur nafasnya. Lagi-lagi, itu adalah ulah jin beraura kelam itu yang dengan sengaja menutup dan membuka saluran udara pada paru-paru Amira. Ia merasa dirinya terkena sakit asma, seperti ayahnya dulu. Di bulan ketiga, kepala Amira sering merasa sakit, seperti akan pecah dan tengkuk terasa kaku. Ia berpikir, apa karena ia tak jaga pola makan hingga kolesterolnya naik? Sebetulnya, bukan itu penyebab aslinya. Jika saja Amira tahu bahwa ada makhluk besar yang bergelayut manja di atas kepalanya, mungkin ia langsung berteriak histeris. Selama berbulan-bulan Amira bekerja dengan rasa sakit. Amira
hanya meminum obat yang ia beli dari apotek. Karena ia sendiri pun bingung setiap kali ia ke dokter. Pasti dokter akan mendiagnosa penyakit yang berbeda-beda. Tubuhnya yang dulu padat kini perlahan menyusut dan terlihat lebih tua. Wajahnya yang berbinar dari dalam kini kosong seperti tidak ada kehidupan di sana. Marni pun menyadari perubahan pada fisik Amira. Hingga bulan ke-7, Marni menyarankan Amira untuk pulang saja dan beristirahat total di rumah. Saran Marni ia sambut dengan baik, meskipun ia betah bekerja di sini dengan upah yang diterima lumayan besar. Namun, Amira memilih berhenti demi kesehatannya. Setelah ia pulih, ia akan kembali bekerja. Begitu pikir Amira. Meskipun setiap bulan gajinya dikirimkan pada suaminya untuk mencicil bahan bangunan, Amira memberanikan diri untuk mengatakan langsung pada Cikgu bahwa ia ingin pulang dulu karena sakit. Setelah membaik, ia akan kembali bekerja. Cikgu pun mengizinkan dan memberikan uang untuk biaya dirinya berobat. Meskipun keturunan Tionghoa, namun Cikgu tidak segan untuk memberi dan bertutur kata lembut padanya. Dengan berbekal uang tip dari penghuni ruko dan uang tambahan dari Cikgu, Amira akhirnya pulang ke kampung setelah sebelumnya menghubungi supir travel langganan. Sepanjang perjalanan, Amira tidak berhenti mengadu karena rasa sakit di berbagai anggota tubuhnya. Perjalanan yang memakan waktu 6 jam kini terasa sangat lama. Berkali-kali ia berusaha memejamkan mata, namun ia tidak tertidur meskipun matanya terpejam. Nikmati saja, aku akan dengan senang hati menghabisi setiap jengkal organmu. Mata Amira yang terpejam seketika terloncat kaget pada suara yang menggema di dalam telinganya. Ia memperhatikan penumpang lain, siapa tahu ada salah satu dari mereka yang mengucapkan perkataan tadi. Semua nampak sudah pulas, hanya ia dan sang supir saja yang tetap terjaga. Suara siapa itu? Batinnya terus bergumam, menerka. Apakah itu halusinasinya atau memang benar-benar nyata? Amira sampai di kampung halaman pagi-pagi sekali. Ia disambut anak-anaknya yang akan berangkat sekolah. Mereka tidak menyangka ibu mereka akan pulang, karena sebelumnya tidak ada kabar mengenai kepulangan ibu mereka. Setelah turun dari mobil, Amira tiba-tiba pingsan. Tentu saja itu membuat anak-anaknya panik dan berteriak histeris, membuat suami dan orang tuanya berhamburan keluar rumah. Tubuh kurus dan wajah pucat itu kini tergolek lemah. Ketika Amira membuka mata, indera penciumannya disambut oleh aroma obat-obatan khas rumah sakit. Di sampingnya sudah ada suaminya yang sejak tadi menjaganya. Tidak terlihat kedua anaknya juga orang tuanya. Anak-anak di rumah sama ibu, nggak baik buat mereka untuk berlama-lama di sini, ucap suami Amira, seakan mengerti apa yang ada di pikiran Amira. Haus mas. Amira meminta segelas air karena merasa tenggorokannya sangat kering. Dengan telaten, suami Amira membantu istrinya untuk duduk agar memudahkannya menenggak air putih yang telah tersedia di atas samping ranjang Amira. Tubuhnya sangat lemah dan sakit pada perutnya semakin terasa. Sejak kapan aku di sini, Mas? Tanya Amira. Sejak kamu pulang. Sudah 2 hari ini kamu tidak sadar, jawab Mas Anto, suami Amira. Amira hanya menghela nafas. Ia merasa hanya sedang tidur saja. Saat tertidur itulah ia merasa bermimpi yang menurutnya aneh. Ia bermimpi jika dirinya sedang berada di ruang gelap dan pengap. Ketika dalam kebingungan, ia mendengar geraman makhluk yang ia juga tak tahu makhluk jenis apa itu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara seseorang tengah tertawa terbahak-bahak. Dari suaranya, seperti suara seorang perempuan.
Ia tercekat kala perempuan itu berkata demikian. "Kamu akan mati. Kamu akan merasakan balasanku karena kamu telah meremehkan ucapanku kala itu. Kamu harus mati." Tawa itu terus menggema di telinganya hingga ia terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit. Tapi ia tak menyangka jika tidur singkatnya telah memakan waktu 2 hari. Entahlah, semakin ia memikirkan hal ini, semakin kepalanya sakit. Dokter bilang, "Aku kenapa, Mas?" "Kamu gak apa-apa, sayang." Hanya saja dokter bilang, sepulang dari rumah sakit, kamu harus kontrol seminggu sekali. Terpaksa Anto berbohong akan penyakit Amira. Jika saja Anto mengatakan kalau Amira mengalami gagal ginjal, tentu itu akan membuat Amira shock. Seminggu sekali ia harus cuci darah karena kinerja ginjalnya yang sudah tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Jin bertanduk itu telah berhasil merusak ginjal Amira. Jin itu kini sedang menyerang lambungnya. Namun dokter belum mengetahui jika lambung Amira juga bermasalah. Nafas Amira yang tadinya kadang sesak, sekarang tak ia rasakan lagi karena jin itu memang sudah berpindah tempat dan juga berkat selang oksigen yang membantunya bernapas. Amira tidak berani mengatakan tentang mimpinya saat ia tidak sadarkan diri tadi. Ia berpikir itu hanya bunga tidur saja dan tidak akan berdampak apapun pada dirinya. Andai saja ia tahu apa yang menimpanya dan lekas melakukan penanganan dengan cepat, mungkin ia tidak terus-menerus kesakitan. Setidaknya ia dapat menghentikan ulah jahat jin kafir itu. Jika dibiarkan, tentu saja lambat laun kerusakan pada sistem organ dalamnya semakin parah, lalu berujung pada kematian. Beberapa hari dirawat, kini Amira diizinkan untuk pulang. Seminggu sekali ia harus kembali ke rumah sakit untuk kontrol serta cuci darah. Selama di rumah, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Biar Mas saja yang cuci baju. Kamu istirahat di kamar, ujar Anto saat mendapati istrinya akan mencuci pakaian mereka. Setiap harinya, Anto menemani istrinya di rumah, sekedar memastikan bahwa Amira tidak melakukan pekerjaan berat dan rutin mengkonsumsi obat dokter. Dokter bilang, jika Amira kelelahan ia bisa drop. Lama-kelamaan, uang yang mereka kumpulkan untuk membeli bahan bangunan terkikis untuk kebutuhan sehari-hari dan bolak-balik ke rumah sakit. Jin jahat yang mendiami raga Amira sering keluyuran di kampung tersebut. Itu sebab Amira jarang kesakitan. Beberapa warga dusun tersebut sering melihat penampakan bayangan hitam tinggi besar di pertigaan jalan tak jauh dari rumah Amira. Warga berasumsi jika penampakan itu adalah jin peliharaan seseorang yang melakukan pesugihan. Mengingat di dusun itu ada satu warganya yang memiliki kekayaan berlimpah. Padahal kekayaan orang itu berasal dari salah seorang anaknya yang bekerja sebagai nahkoda kapal pesiar di negeri Ginseng. Tapi memang dasarnya warga kampung yang mudah berspekulasi sendiri. Jadi tidak ada yang mengetahui kalau jin itu adalah pencabut nyawa Amira. Mas, sakit, teriak Amira di suatu malam. Sekonyong-konyong, Anto dan orang tua Amira yang tengah menonton televisi di ruang tengah berhamburan menuju kamar di mana asal teriakan itu. Ya Allah, kenapa tanya Anto panik melihat tangan Amira yang terus memegangi perutnya. Tanpa mereka sadari, jin bertanduk itu sedang duduk tepat di atas perut Amira. Sakit, Mas. Amira tergugu. Tangan kurus itu terus mencengkeram erat perutnya yang sakit. Bulan ke-11, Amira kembali dilarikan ke rumah sakit.
karena sakit pada perutnya semakin menjadi. Setelah dokter memeriksanya, ia mengatakan jika lambung Amira mengalami pembengkakan. Anto dan orang tua Amira kaget mendengar penuturan sang dokter, apalagi ibu Amira. Beliau tak menyangka anak dari pernikahannya yang dahulu mengalami sakit yang serius. Sementara Anto sesekali mengusap air matanya. Entah sudah berapa puluh juta Anto keluarkan untuk kesembuhan Amira. Biaya rumah sakit dan obat-obatan yang tidak murah. Namun tak apa, yang penting istrinya sehat seperti semula. Harapan tinggal harapan. Kini tubuh Amira semakin lemah dan ringkih. Setelah kepulangannya dari rumah sakit, Amira lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Pikirannya menerawang jauh. Sakit apa aku? Kenapa sakitku tak kunjung sembuh? Begitu kata Amira. Iya, semenjak ia pulang, tak henti-hentinya ia bolak-balik ke rumah sakit. Anto tetap tidak mengatakan penyakit yang Amira derita. Amira bosan menenggak obat-obatan setiap waktu. Amira kini sering melamun memikirkan penyakitnya. Rambutnya yang dulu hitam dan lebat kini menyisakan rambut yang nyaris botak karena efek dari obat-obatan yang ia minum dan beberapa terapi yang ia lakukan di rumah sakit. Cuci darah masih ia lakukan, meskipun saat penanganan Amira tidak tahu bahwa dirinya sedang cuci darah. Yang ia tahu, ia sedang diperiksa oleh dokter saja. Bukan tak ingin bertanya, namun semua tidak ada yang mengatakan pada Amira. Semua itu atas permintaan Anto agar istrinya tidak berpikiran macam-macam. Diam-diam, Anto meminjam uang pada saudara-saudaranya untuk menutupi kebutuhan. Uang tabungan yang banyak kini raib sudah. Saat Amira tengah menikmati suasana sore di serambi rumah, dari kejauhan ia melihat seseorang melambaikan tangan padanya. Amira mencoba mengingat siapa orang itu. Meskipun tak ingat, Amira tersenyum dan membalas lambaian tangan orang tersebut. Hei, Mir, piye kabare? Tanya laki-laki itu. Ya, koyo sing kowe ro iki. Oh iya, kowe sapa ya? Aku lali lho, ucap Amira canggung. Aku Lukman, Mir. Mosok lali. Mendengar nama Lukman, Amira teringat akan teman sepermainannya dulu. Lukman memang tak lama pulang ke kampung karena semasa remaja ia diboyong orang tuanya menjadi imigran di Bandar Lampung. Oh alah, kowe toluk lali aku, ucap Amira sambil menepuk pundak Lukman. Iyo, aku muli mergo simbah kakungku sakit, Mir. Kowe kok dadi koyo ngene sih? Awet mau yo tak deloki saka kadoan. Tak kira iki utuh awakmu. Piye? Kowe sakit apa, Mir? Tanya Lukman sambil memijit kaki Amira yang sedang selonjoran. Ambo lalu, wis bola-bali rumah sakit wae, ajek ngene iki, kata Amira lirik. Saat sedang asik memijit pundak Amira, Lukman hampir terjungkal tatkala tiba-tiba muncul makhluk dengan lidah panjang dan tanduk yang bertengger di kepalanya. Astagfirullah, ya mau Gusti, pakai Lukman. Lah, ngopo kowe Luk? Tanya Amira heran. Sementara Lukman masih terus menatap makhluk itu. Tak lama, makhluk itu berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang di tengkuk Amira. Kau apa, Mir? Ujar Lukman. Seranya berusaha berdiri dan kembali duduk di samping Amira. Mir, kowe ngerti ora? Ngopo awakmu ngene iki? Tanya Lukman. Ambo Luk, awit aku dadi saksi pembunuhan ing Jakarta kana. Aku sering ngrasa lara. Ya weteng, ya sirah, kabeh Luk. Malah kadang wetengku mbok kaya ditindih watu gedhi, jawab Amira. Sabar ya Mir, mengko bengi aku mrene malih karo simbahku. Wis ngono mlebu, wis ndekala. Jo lali salat ya Mir. Iya,
"Ora nomele," ucap Amira. Amira tersentil mendengar nasihat Lukman agar dirinya tidak melupakan sholat. Jujur saja, sejak kejadian di ruko milik Ciko, Amira jarang mendirikan sholat. Apalagi tak lama, semenjak rasa sakit yang bertubi-tubi datang mendera tubuhnya. Semakin Amira lupa untuk beribadah, Amira terlalu sibuk dengan rasa sakitnya. Ia malu sendiri. "Mas, temenin aku wudhu," pinta Amira pada Anto. Bukannya manja, hanya saja ia masih lemas untuk melakukan aktivitas. Selain itu, Amira juga takut terpeleset atau semacamnya. "Mau sholat, Dik?" tanya Anto. "Iya, Mas." Anto pun menuntun Amira berjalan ke kamar mandi. Saat memasuki dapur, tiba-tiba Amira terjerembab jatuh, seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Amira terjatuh dan kepalanya sukses mendarat di samping rak piring. Anto kaget bukan main. Anto yang memang memegangi tangan kanan Amira seketika merasakan sesuatu telah mendorong istrinya dengan kencang hingga pegangan tangannya terlepas. Amira meringis kesakitan karena kepalanya lecet terkena pinggiran rak. Kepala Amira tiba-tiba terasa berat dan pandangannya semakin buram. Akhirnya, kesadaran Amira hilang dan pingsan. Ibu Amira kaget mendapati anaknya pingsan. Sementara Anto terus menyebut nama Amira untuk bangun. "Bawa Amira ke kamar toh," ucap ibu Amira. Anto pun membopong tubuh Ringgi itu ke peraduan. Anto dan anak-anaknya menemani Amira di kamar, berharap Amira segera sadar. Jika Amira tak kunjung sadar, Anto akan membawa istrinya ke rumah sakit. Kedua anaknya terus memegangi tangan ibunya sambil terisak. Mereka takut kehilangan ibu mereka. "Anto, ada Lukman sama simboknya," ucap ibu Amira pada Anto bahwa teman Amira datang. Anto pun beranjak dan menemui tamunya. "Mari masuk saja ke kamar. Aku lagi jagain Amira," ucap Anto. Kedua tamu itu pun masuk. Saat masuk ke kamar Amira, simbok Lukman kaget dan hampir berteriak jika saja Lukman tidak memberi kode agar simboknya diam. Bagaimana tidak kaget? Simbok Lukman melihat ada jin hitam sedang duduk di atas kepala Amira. Berkali-kali simbok Lukman beristighfar dalam hati. "Ini bukan sembarang jin. Ya Allah, perkenankan aku mengusir jin laknat ini dari tubuhnya," batin simbok Lukman. Mbok Diah memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk mengosongkan kamar ini. Ia akan meragas sukma untuk mempermudah dirinya mengetahui secara langsung penyakit apa yang diderita oleh Amira. Juga tentang sosok yang bertengger di atas kepala Amira. Sementara Amira juga belum tersadar dari pingsannya. Hanya sesekali terdengar rintihan dari mulut Amira. Mbok Diah hanya ditemani Lukman yang berjaga tepat di belakang Mbok Diah yang sedang duduk bersila. Sebelum dimulai, netra Mbok Diah menatap kasihan pada teman semacam kecil Lukman. Mbok Diah berdoa terlebih dahulu, memohon Tuhan selalu melindunginya. Sukma Mbok Diah keluar melalui ubun-ubun, lalu menghilang di mulut Amira yang sedikit terbuka. Pertama, Mbok Diah melihat tenggorokan Amira. Dalam kerongkongan tersebut, ada banyak sekali luka yang telah membiru, lalu paru-parunya. Di sana, ada beberapa lendir pekat yang menempel. Saat menelusuri ke bagian hati, Mbok Diah terkejut karena hati tersebut telah menghitam. Begitu juga dengan lambungnya, di mana banyak sekali luka yang masih memerah. Karena tak sanggup akan pemandangan di depan matanya, Mbok Diah langsung keluar dari tubuh Ringgi itu. Mbok Diah berusaha berkomunikasi dengan jin yang masih duduk di atas kepala Amira. "Maaf, ada urusan apa kamu dengan wanita ini?" tanya Mbok Diah. "Aku tidak memiliki urusan apapun dengannya,"
Tetapi aku ditugaskan untuk menyiapkan secara perlahan, jawab jin berjumlah 1 itu dengan menggeram. Tenang, ini masih bisa dibicarakan. Mbok Dia masih berusaha melunakkan jin itu. Pantang bagiku gagal dalam tugas. Jikapun aku harus musnah karena mengemban tugas ini pun tak apa. Tapi jika aku diminta untuk mundur, lebih baik kita bertarung. Jin bangkit dan hendak menyerang Mbok Dia. Mbok Dia, ibunya Lukman, berusaha bernegosiasi dengan jin kafir itu, namun tidak membuahkan hasil. Pertarungan jin jahat dan sukma Mbok Dia pun terjadi begitu sengit. Mbok Dia mempunyai ilmu kebatinan yang diturunkan oleh leluhurnya. Jin yang digambarkan sebagai makhluk tinggi besar dan bertanduk dengan mata merah tanpa kelopak, taring menjuntai kedua sisi bibirnya, hampir menyerupai sosok genderuwo seperti yang kita bayangkan. Hanya saja tingkat kekuatannya lebih tinggi dari makhluk sejenisnya. Berbagai rapalan dan mantra serta doa Mbok Dia layangkan untuk melumpuhkan aura gelap pada jin itu. Namun percuma, sosok menyeramkan itu tampak tak bergeming sama sekali, hingga makhluk itu mengeluarkan cahaya hitam dari telapak tangannya. Lalu cahaya itu tepat mengenai dada Mbok Dia. Jasad Mbok Dia yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Amira terbatuk-batuk, lalu mengeluarkan seteguk darah segar. Mbok Dia tetap tidak menyerah. Beliau terus berusaha mencari kelemahan jin jahat ini. Jin yang bentuknya berkali-kali lipat dari Mbok Dia itu semakin menjadi dan marah besar, hingga ia mengeluarkan godam besar berduri dan akan menghantam Mbok Dia. Merasa dirinya sudah sangat maksimal melumpuhkan jin itu dan tanpa hasil, kini Mbok Dia pasrah. Sesaat sebelum godam itu menghantam Mbok Dia, tiba-tiba cahaya perak melingkupi sukma Mbok Dia lalu menghilang. Sampai kamu mati pun, makhluk itu tidak bisa kamu kalahkan, Duk, kata seorang lelaki tua berjenggot panjang yang tak lain adalah buyutnya. Lalu, bagaimana caraku menolong perempuan itu? Nyawanya benar-benar terancam. Kekuatan fisiknya tidak akan mampu menahan berbagai luka dalam yang telah jin itu berbuat. Tanya Mbok Dia. Bawa perempuan itu ke Kalimantan, tempat jin itu berasal. Jin itu akan lemah di tanah kelahirannya. Itulah jalan satu-satunya untuk mengalahkan jin itu, ujar sang leluhur. Baik Mbak Buyut, terima kasih sudah menolongku. Sukma Mbok Dia kembali pada raganya. Melirik simboknya tersadar, lekas ia memberikan segelas air untuk simboknya. Segelas air itu diminum sekali tenggak. Mbok Dia meminta suami dan orang tua Amira berkumpul di ruang tengah. Mbok Dia menjelaskan tentang penyakit Amira, tentang jenis makhluk yang menyakiti Amira, tentang ganasnya makhluk tersebut, serta cara melumpuhkan jin itu. Semua orang yang berada di ruangan tersebut kaget dan beberapa kali beristighfar. Sementara Anto menangis pilu mendengar penuturan Mbok Dia. Apakah jika Amira diobati di sana akan sembuh, Mbok? Tanya Anto. Kita tidak akan tahu sebelum mencoba. Saat sukmaku menelusuri tubuh bagian dalam istrimu, aku sangat prihatin. Begitu banyak alat vitalnya yang telah koyak. Mbok Dia tidak begitu yakin, mengingat kerusakan pada sistem organ dalamnya yang sudah parah. Anto yang telah kacau sejenak berpikir, jika Amira harus diterbangkan ke Kalimantan, tentu ia harus menyiapkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan hutangnya telah menggunung. Jikapun ia memiliki uang, apakah waktunya akan cukup? Dari dusun tempatnya tinggal menuju bandara butuh sekitar 6 jam menggunakan mobil. Ia khawatir Amira tak terselamatkan dan waktunya terbuang sia-sia di perjalanan. Hatinya semakin kalut. Ia tidak bisa membiarkan Amira terus-menerus dalam penderitaan. Namun, ia juga tak mampu menyembuhkannya.
Saat semua orang berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari anak pertama Amira. "Bapak! Bapak! Tolongin ibu!" Semua orang berhamburan masuk. Terlihat Amira dengan mata melotot sempurna dan mulut terbuka lebar, mengisyaratkan betapa dirinya tersiksa atas sakitnya. Tangan terus memegangi dadanya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Manik matanya menyiratkan sakitnya sakaratul maut.